Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Burung jalak di tempat saya, khususnya di Jawa Tengah, dulu banyak digemari oleh para pemelihara burung, oleh para pecinta burung, dan jumlahnya pun lebih banyak dari burung-burung yang lain. Dan untuk burung jalak ini di sini ada dua macam, yaitu jalak uren yang sudah punah 15 tahun yang lalu, dan disusul dengan punahnya burung jalak kebo yang harusnya sampai sekarang itu masih ada, tapi ternyata sekarang juga sudah habis. Karena kenapa? Karena banyak pemburu liar yang telah menghabiskan mereka, baik indukannya sampai ke anak-anaknya ya. Jadi mereka sudah habis, dan sekarang meskipun ada itu lepasan dari si pemelihara burung jalak ini. Kenapa dulu banyak yang melihara burung jalak, burung tilang, burung trocok? Karena burung ini adalah burung pemakan buah. Meskipun mereka tidak dikasih belalang ataupun serangga yang lain, burung ini tetap bisa bertahan hidup. Walaupun untuk pertumbuhannya dari anakan itu lebih lebih berkurang, lebih kurus dan asal hidup, tapi mereka bisa bertahan hidup sampai dewasa, teman-teman. Dan burung jalak ini keberadaan di alam di tempat saya ini khususnya sudah sangat miris dan sudah tidak ada sama sekali. Di situ saya di sini membudidayakan untuk burung jalak kebo ini karena banyak yang bilang burung jalak kebo ini susah dibudidayakan untuk para pemula, bahkan lebih sulit dari burung murai dan burung-burung mahal lainnya. Nah, di sini sudah saya coba berjalan sekitar 5 bulan. Ternyata burung jalak kebo ini tanpa saya sadari sudah bertumbuh banyak di sini, dan semoga saja ini bisa menjadi inspirasi ataupun niat bagi teman-teman yang sudah pernah gagal memelihara burung jalak kebo ataupun dalam tangkaran ya. Kalau gagal dalam melihara mungkin tidak, karena untuk jalak kebo ini burung yang sangat mudah untuk kita kasih makan. Bahkan ada yang lupa nggak ngasih makan sampai seharian mereka masih bertahan hidup, kalaupun di kandangnya itu masih ada air. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat ini untuk anakan-anakan burung jalak kebo ya yang saya pelihara. Ini bahkan ada burung jalak niasnya, ini karena udah silangan. Jadi saya telah menyilang burung jalak kebo dan jalak nias, dan dia udah berhasil menghasilkan beberapa anakan yang sekarang sudah ada yang besar, bahkan sudah ada yang mengadopsinya karena katanya pengen banget ya. Jadi nggak apa-apa, di sini doakan saja lancar dan bisa berproduksi terus sehingga saya bisa melepaskan dan meliarkan kemana-mana ke desa-desa lain, khususnya untuk para pecinta burung. Semoga burung jalak kebo ini bisa atau meniru dikembangbiakan dan tidak sulit untuk para pemula. Sedikit cerita untuk burung jalak ini, dulu banyak yang melihara itu tidak ada kandangnya juga, karena banyak yang melihara itu hanya satu saja. Kalau satu orang biasanya itu kemana-mana ikut. Jadi sampai tua itu dulu itu ya namanya petani, perginya itu nyangkul ya, kerjanya nyangkul. Jadi biasanya itu kalau nyangkul burung jalak bisa ikut sampai ke lahan, dan walaupun mereka ditinggal itu dia akan menyusul ke lahan. Karena burung ini sangat cerdas, walaupun jauh, zaman dulu itu nggak ada kendaraan ya, jadi jalannya kaki, sehingga menghafalkan untuk burung-burung jalak kebo yang mereka pelihara. Jadi mereka bisa menyusul, mereka nyangkul ya, walaupun nyangkulnya itu di beberapa tempat, tapi untuk burung jalak kebo itu kan selalu mencari majikannya gitu. Jadi dari satu tempat ke tempat lain sampai mereka itu ketemu. Kenapa burung ini suka ikut kerja, ikut nyangkul ke lahan? Karena burung ini kalau ada orang nyangkul itu suka dijejer gitu ya, di dekatnya itu nyari-nyari yang lain gitu. Oke, dan sedikit cerita juga ini untuk burung ciblek yang sedang saya budidayakan. Ini udah netas 2 hari yang lalu. Kenapa saya tidak mempertontonkan atau khusus untuk memvideokan burung ini ya, karena ini burung belum belum cepat ngasih makannya karena anaknya masih kecil. Jadi ini teman-teman bisa melihat cuplikannya saja. Ini kita intip bagaimana cara indukan ini meloloh anaknya ya, walaupun anaknya itu baru 2 hari tapi mereka sudah mulai mengasih anaknya makan ya. Ya ini ceritanya kemana-mana karena di sini juga mungkin teman-teman ada yang mau tahu kalau burung ciblek ini mengasih makan atau meloloh anaknya yang masih cindil. Ya, jadi
Ini di sekitarnya juga ada burung pelanduk semak yang udah menghasilkan anak juga ya, dan anaknya itu udah besar, udah bisa mandiri. Tapi yang jantannya itu saya kandangkan karena banyak hama di sana. Jadi saya sementara saya kandangkan dulu untuk tidak berkembang biak dulu, karena di sana banyak hama dan banyak serangan-serangan lain itu. Oke, dan ini untuk burung cibleknya udah masuk membawa makan, tapi kita tidak bisa melihat dengan dekat ya, karena saya takut karena burung ini tuh terbang karena anaknya itu masih cindil. Dan untuk lebih mudahnya kita intip ya, kita intip untuk cindilnya. Indukannya itu nggak keluar-keluar dari tadi, telah bawa makanan, dan ternyata malah dirami ya. Jadi dia masih suka ngeram juga karena anakannya itu baru 2 hari ya. Mungkin besok lagi kita bisa menyambungkan untuk videonya. Semoga burung ini selamat sampai besok, sampai keluar dari sarangnya, karena saya tidak akan memanen. Jadi dia akan saya biarkan di situ. Apakah dia bisa berkembang biak layaknya di alam liar ya teman-teman ya. Oke, dan di sini padahal ya banyak gangguan juga ya untuk burung-burung yang lain, khususnya untuk burung calak kebo ini juga suka mengganggu banget. Ya, kita lanjutkan cerita yang tadi. Jadi untuk burung calak kebo adalah burung yang sangat-sangat cerdas, dan dia dipelihara juga tanpa kandang. Ya, mungkin tidak semua orang melihara burung ini dilepaskan dari kandang ya, karena sekarang itu saya lihat juga banyak yang digantung di kandang. Tapi untuk burung ini juga masih tetap saja berbunyi seperti biasa, bahkan ada yang bisa ngomong. Nah, untuk yang bisa ngomong itu teman-teman juga mungkin masih ada yang bingung juga kenapa burung kok bisa ngomong. Karena yang bisa ngomong itu biasanya teman-teman pelihara dari kecil, dari loloan, dan di sekitar teman-teman itu nggak ada suara burung-burung liar atau khususnya burung calak kebo liar, sehingga untuk burung anakan ini bingung mau bunyi apa ya. Jadi sehingga mereka kadang menirukan suara anak-anak yang lebih mudah mereka tirukan. Nah, kalau teman-teman bisa merubah burung calak kebo yang sudah suara alasan menjadi bisa ngomong, itu saya bilang ya jempolan ya. Karena kenapa burung ini bisa ngomong, karena burung ini burung yang cerdas, burung yang suka meniru-niru suara. Nah, kalau teman-teman sampai mendekatkan suara burung calak kebo ke mereka yang masih kecil ya, dia akan meniru suara alasan, dan bahkan jauh dari suara-suara atau ocehan-ocehan yang aneh. Salah satunya adalah burung bisa ngomong gitu ya. Jadi untuk burung yang bisa ngomong itu tidak hanya burung calak kebo mata putih saja, tapi untuk mata kuning juga bisa diajari ngomong. Ya nggak harus diajari juga, mereka akan ngomong atau akan meniru suara lain. Nah, sehingga mereka itu ya bunyinya sebisanya saja. Ya biasanya sih mereka itu meniru dengan suara anak kecil, biasanya seperti itu. Walaupun untuk suaranya itu tidak jelas ya teman-teman ya. Oke, dan di sini ya untuk pemelihara burung calak kebo sudah jarang, karena burung calak kebo ini terbilang burung yang rakus ya, sehingga mereka banyak yang melihara burung-burung kecil, karena zaman modern ini adalah burung-burung yang kecil, yang burung-burung ada harganya, sehingga kalau dipelihara itu lebih wah gitu ya. Jadi kalau melihara burung mahal itu rasanya itu bangga gitu, senang gitu kan. Nah, lain dengan di sini. Kalau di sini tuh ya burungnya sampah semua teman-teman. Jadi burung-burung yang tidak laku di sini kita mau membudidayakan ya, meskipun nggak laku juga di sini sudah tidak ada. Jadi untuk pemburu liar yang beringas itu akan membunuh dan menghabiskan semua burung yang ada teman-teman. Jarang si pemikat burung atau penangkap burung itu ada burung yang datang langsung, kalau dia nggak suka itu dilepasin, itu jarang. Jadi untuk pemikat itu saya lihat seadanya saja, sedapatnya saja. Ya dapat burung emprit ya disikat, burung sotongnya disikat, apa saja burung yang nempel di pulut atau di jaring atau alat-alat yang mereka bawa itu disikat. Bahkan ada yang
tega menembak burung-burung kecil. Nggak tahu tujuannya apa, mungkin kepuasan mereka atau apa namanya, jitunya tembakan mereka, sehingga bisa menembak burung-burung kecil yang tidak berdosa gitu ya. Jadi sangat miris sekali untuk pemburu-pemburu di alam ini ya. Jadi ya itu bukan hak kita, itu hak mereka, karena burung ini bukan punya kita, bahkan burung ini juga belum dilindungi ya teman-teman ya. Nah, sehingga kita juga bebas menembak, memulut, menangkap dan lain sebagainya teman-teman. Tapi ya di sini kita mau memperbanyak burung ya, walaupun sangat susah, walaupun prosesnya itu sangat telaten dan memakan waktu, tapi di sini kita selalu sabar untuk membudidayakan mereka, untuk memperbanyak mereka. Semoga saja burung yang sudah punah ini menjadi banyak lagi, dan banyak juga yang mau membantu kita ya, membantu untuk memelihara burung-burung ini dan dikembangbiakan ya, walaupun nggak dilepaskan, tapi paling tidak kalau sudah banyak berarti di sini untuk burung jalak kebo menjadi banyak lagi, dan untuk pecintanya pun menjadi banyak, sehingga burung jalak kebo ini bertambah pesat di negara ini teman-teman. Aduh, sampai ke negara ya. Dan kita lihat juga ya untuk burung-burung yang lain. Jadi untuk budidayanya itu ya nanti kita usahakan untuk burung-burung yang lain juga, dan kita juga sedang merawat juga ini untuk burung-burung yang tidak disukai orang, burung-burung yang sukanya itu nitip telur di yang lain gitu ya. Ini sedikit ceritanya, itu ngawur-ngawur kemana-mana ya. Intinya di sini saya memperlihatkan atau mempertontonkan video-video tentang burung. Jadi ini video yang langsung saya upload, jadi ini bukan video yang dulu-dulu atau video yang kemarin-kemarin. Jadi di sini videonya adalah video yang asli, video yang video sekarang itu diupload sekarang teman-teman. Jadi nggak ada video yang ditunda-tunda, sehingga untuk perkembangan di video di channel ini itu akan mudah dipahami ya teman-teman ya. Jadi untuk perkembangannya itu teman-teman bisa memantau dari manapun Anda berada, dimanapun teman-teman berada itu bisa dipantau perkembangan burung ini itu seperti apa. Oke, dan kembali lagi ke burung jalak kebo. Jadi untuk burung jalak kebo yang tidak di kandang itu memang bisa menghibur kita, bisa membuat kita senang, bisa membuat kita berhasil. Betapa besarnya ya penghargaannya, penghargaan yang tak ternilai atau yang tak ternilai harganya ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita pelihara di luar kandang atau kita bikin seperti darah atau merpati atau ayam, itu mereka bahkan lebih menyenangkan ya dari hewan-hewan yang lain gitu. Jadi untuk burung jalak kebo kalau kita pelihara ya lebih menyenangkan kita, apalagi kalau kita melihara di luar kandang, terus mereka jinak, terus mereka itu mau ikut kemana-mana. Bahkan ada yang satu ekor ini sudah saya uji coba itu bisa mengikuti saya kemanapun dengan motor teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menyimak, semoga bisa lestari alamku. Terima kasih.